Kisah diawali dengan memperlihatkan Sang Jinwoo, seorang pemburu peringkat A yang merupakan pemburu terlemah dan terendah. Kita diperlihatkan tubuh Sang Jinwoo yang babak belur setelah melawan patung raksasa. Sang Jinwoo yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa pasrah. Beberapa hari sebelumnya, Sang Jinwoo yang seorang pemburu peringkat E, yang hanya mempunyai kekuatan dan regenerasi yang jauh lebih lemah dari orang biasa, yang membuatnya sering terluka dan sering mendapatkan pengalaman hampir mati. Di mana Sang Jinwoo sendiri tidak melakukan ini karena menyukainya, tetapi karena ibunya yang membutuhkan biaya perawatan. Kisah beralih kepada sebuah tempat yang terdapat dungeon. Kita diperlihatkan seorang lelaki bernama Kim Sang-shi yang sedang berbicara dengan Park Beom, di mana Park Beom sendiri kembali lagi menjadi pemburu karena istrinya sedang hamil. Tidak lama kemudian, Sang Jinwoo datang yang disambut hangat oleh Kim Sang-shi. Park Beom pun bertanya, apakah pria itu pemburu yang kuat? Kim Sang-shi pun menjawab, dengan wajah tersenyum, kau tidak akan tahu. Dia dipanggil yang terlemah di dunia. Bahkan dalam dungeon peringkat A pun dia tetap terluka. Sang Jinwoo yang mendengar percakapan mereka hanya bisa membuang nafas yang berat. Tak lama kemudian, muncul seorang perempuan yang bernama Miss Jo-hee sembari berteriak kepada Sang Jinwoo. Kenapa wajahmu terluka lagi? Ucap Miss Jo-hee kepada Jinwoo. Jinwoo hanya bisa tersenyum sembari menjawab, tak tahu. Cerita beralih memperlihatkan orang-orang yang sudah bersiap untuk penyerangan dungeon di mana Song Kye-yeol yang meminta untuk menjadi memimpin pemburuan dungeon tersebut dan langsung disetujui oleh para pemburu. Di dalam dungeon peringkat D, Jinwoo lagi-lagi terluka dan disembuhkan oleh Jo-hee sembari mengucapkan, mengapa kau bersikeras bekerja sebagai pemburu? Jinwoo hanya bisa merenung sambil mengucapkan maaf. Kita diperlihatkan di mana pemburu lain yang dengan mudahnya mengalahkan monster. Sang pemimpin menjelaskan, inilah yang kau dapatkan setelah membunuh monster ini adalah magis, sembari menunjukkan sebuah kristal yang menyala di tangannya, di mana inti magis dari monster peringkat C bernilai ribuan. Namun, karena Jinwoo seorang pemburu peringkat A, monster peringkat C tidak mungkin banginya. Jinwoo berkata dalam hatinya, lagi pula dengan lukaku dan masalahku aku hanya bisa memperoleh satu inti magis peringkat E. Sambil membayangkan dia bertaruh nyawanya dengan benda kecil itu. Tak lama kemudian seseorang menemukan sebuah pintu masuk yang menuju semakin dalam ke dungeon. Sang kapten pun berbicara dengan nada heran, sarang ganda. Sepertinya itu sungguhan. Dia pun langsung membuat bola api untuk melihat seberapa dalam dungeon tersebut. Sang pemimpin pun langsung berucap dengan suara yang keras, karena gerbangnya masih terbuka. Kelihatannya bos ada di dalam sana. Biasanya, kita perlu menghubungi serikat dan menunggu. Tapi, jika pemburu lain menyelesaikannya keuntungan, kita akan berkurang. Jadi aku harap kita bisa mengalahkan bos tersebut. Para pemburu pun membuat muka bingung dan bertanya-tanya. Lalu sang pemimpin melanjutkan pembicaraannya, karena ini berbahaya. Mengapa tidak 17 dari kita melakukan pemungutan suara? Dan berharap tidak mengeluh setelah hasil pemungutan suara. Para pemburu pun langsung memilih sesuai keinginan mereka dengan hasil seimbang, yaitu 8 sama. Tetapi, Jinwoo yang belum memilih pun bingung harus memilih yang mana. Jinwoo yang berpikir sangat membutuhkan uang untuk ibunya di rumah sakit dan adiknya A yang akan segera masuk universitas, memilih untuk bertarung dengan hasil. Akhir mereka pergi melanjutkan penjelajahan. Setelah masuk mereka keheraan karena gua yang mereka masuki sangat jauh dan gelap. Kita pun diperlihatkan Jinwoo yang meminta maaf kepada Jo-hee karena memaksanya untuk datang ke sini karena Jinwoo memilih ia. Jo-hee hanya menjawab, tidak apa-apa, jangan khawatirkan, dengan wajah yang marah. Tak lama kemudian mereka berhasil masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan patung yang memegang sesuatu seperti senjata dan alat musik yang sangat banyak dan besar, serta api yang berwarna biru. Mereka pun menemukan sebuah patung yang sangat besar yang sedang duduk di sebuah kursi. Meskipun terlihat menyeramkan, mereka mencoba berpikir bahwa itu hanyalah patung dan tidak akan bergerak. Mereka pun bertanya-tanya, tak ada yang seperti monster di sini.
lalu menemukan sebuah lingkaran seperti segel sihir, dan menemukan sebuah patung dengan sayap yang memegang seperti sebuah tulisan yang bertulis, pertama sembah yang mulia, kedua puji yang mulia, ketiga buktikan kesetiaanmu. Dengan tulisan akhir, mereka yang tidak mengikuti perintah takkan pernah kembali hidup-hidup. Tiba-tiba pintu tempat mereka masuk yang semula terbuka menjadi tertutup rapat. Kemudian suasana menjadi kacau, lalu ada orang yang menyalahkan mereka seharusnya tidak datang ke sini kemudian berjalan keluar. Tiba-tiba saat pria itu menyentuh pintu tersebut, mereka semua terkejut bahwa patung tersebut bergerak dengan cepat dan membutuh pria tersebut. Mereka yang melihat tersebut tidak percaya bahwa patung yang mereka kira tidak akan bergerak, malah bisa bergerak dengan sangat cepat. Tidak lama Juhe terkejut dan menyuruh Mekere melihat bola mata patung yang besar baru saja bergerak. Jinwoo yang ketakutan pun berpikir bahwa orang yang baru saja dibutuh adalah peringkat D. Dia pun berpikir bagaimana dengan dirinya yang peringkat E. Semua orang pun berpikir jika patung yang menjaga pintu bisa bergerak, maka mungkin patung yang sangat besar pun bisa. Cerita beralih kepada Jinwoo yang pertama kali ikut melakukan penyerangan. Dia tidak sengaja terpisah dari kelompoknya dan tersesat sendirian. Dia juga mendapatkan serangan di punggungnya dari monster yang berperingkat E dan masuk rumah sakit selama seminggu. Dia juga pernah hampir mati kelaparan karena terjebak di dalam dungeon. Meskipun itu dungeon peringkat rendah, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Di saat orang lain menukarkan inti magis dengan senjata yang lebih baik, Jinwoo selalu saja tanpa senjata. Semakin hari Jinwoo semakin dibicarakan karena dia sering terluka karena hanya dengan dungeon peringkat rendah yang mengakibatkan mereka harus bekerja 2 kali lebih keras. Mungkin karena itu, dia tahu dengan baik apa yang harus dilakukan. Cerita beralih ke awal. Jinwoo yang menatap mata patung tersebut seketika berteriak dengan keras, menyuruh mereka semua menunduk. Dan tiba-tiba mata patung tersebut mengeluarkan serangan yang sangat besar sehingga membuat mereka semua terkejut. Seorang wanita yang melihat tangan rekannya yang terbunuh berteriak histeris ketakutan. Sang pemimpin mereka kemudian berteriak kepada semua orang untuk tidak berdiri dari posisi mereka masing-masing. Jinwoo yang panik karena melihat Miss Juhi yang sangat ketakutan. Kemudian Tuan Song yang memimpin mereka menghampiri Jinwoo dan berkata bahwa Miss Juhi tidak dapat menenangkan rasa takutnya walaupun dia peringkat B. Oleh karena itu dia hanya ikut penyerangan untuk pemula, ucap Tuan Song sambil memegang bahunya. Lalu bertanya kepada Jinwoo, bukannya kau berteriak karena tahu apa yang akan terjadi? Bukan, itu hanya karena aku merasakan bahaya, ucap Jinwoo. Kemudian Jinwoo melihat bahwa tangan Tuan Song sudah hilang dengan Tuan Song yang berkata dia baik-baik saja dan hanya meminta tolong memberhentikan pendarahannya. Sembari Jinwoo mengikat tangannya, pemimpin Song berkata bahwa tempat ini melebihi dungeon peringkat B dan menyebutkan bahwa di sana tidak ada monster yang sekuat ini dan mengatakan bahwa mungkin patung tersebut berperingkat S. Mereka pun kembali mengingat tulisan yang ada pada aturan dan bertanya siapa yang dimaksud. Yang mulia. Jinwoo yang berpikir sambil melihat kepada patung besar tersebut dan berkata, mungkin yang satu itu bukan? Saat semua orang berada dalam kepanikan, Jinwoo ingin melakukan sesuatu yang ada di pikirannya. Dia mulai pelan-pelan berdiri dan saat patung tersebut akan kembali menyerang dia dengan cepat kembali jongkok hingga akhirnya Jinwoo mengerti tentang aturan pertama. Lalu dia berteriak menyuruh semua orang untuk menunduk ke patungnya. Tetapi semua orang malah kembali meneriaki Jinwoo dan mengatakan bahwa dia telah gila. Sang kapten pun bertanya kepada Jinwoo, kau sudah menemukan sesuatu? Lalu Jinwoo pun menjawab iya. Lalu ia menjelaskan bahwa patung tersebut akan menyerang jika mereka melewati batas ketinggian tertentu. Karena itu dia tidak akan menyerang ketika mereka menunduk cukup bawah. Lalu tiba-tiba Jinwoo mulai menunduk kepada patung tersebut dan diikuti oleh Kapten Song dan yang lainnya. Tiba-tiba suasana menjadi hening tanpa suara lalu patung tersebut mulai tersenyum, menunjukkan giginya dengan wajah seramnya yang membuat mereka semua ketakutan. Tiba-tiba
Beom berdiri dan dengan sangat mengejutkan, patung tersebut tidak menyerangnya dan diikuti. Dengan semua orang berdiri dan berpikir bahwa itu semua telah selesai. Tiba-tiba dengan sangat mengejutkan patung tersebut yang tadinya duduk dengan cepat, langsung menempatkan kakinya di tanah dan berdiri. Mereka semua yang awalnya senang karena berpikir telah berakhir menjadi sangat ketakutan ketika mengetahui bahwa hal itu belum selesai. Sang kapten langsung berteriak kepada Jinwoo, "Apa kau tidak ada rencana lain?" Jinwoo yang kebingungan dan ketakutan menjawab, "Aku tak tahu apa yang harus dilakukan." Dengan nada yang bingung dan ketakutan. Lalu tiba-tiba Jinwoo berteriak kepada semua orang, "Dangjan ini memiliki aturan, pertama sembah yang mulia, kedua puji yang mulia, itu pasti kuncinya," ucap Jinwoo dengan nada yang keras. Lalu mereka semua kebingungan dengan cara memuji patung tersebut. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang mencoba memberanikan diri untuk bernyanyi dan memujinya. Ketika pria tersebut mulai memanjatkan doanya patung tersebut, terus berjalan kepadanya. Lalu saat patung tersebut berada di depannya, patung tersebut mulai tersenyum lalu menginjak pria tersebut hingga tidak tersisa. Lalu semua orang berteriak ketakutan dan mulai berlarian. Seorang wanita yang ketakutan hanya bisa duduk dan berteriak sebelum patung tersebut menginjaknya. Lalu sang kapten berteriak bahwa mereka berbahaya jika bersama dan meminta untuk berpencar. Park Beom yang mulai teringat dengan anak dan istrinya, berhenti di depan patung yang sedang memegang senjata. Kemudian secara tiba-tiba patung tersebut mulai bergerak dan membelah Park Beom menjadi dua dengan pedangnya. Jinwoo yang sedang berlari berpikir, bagaimana memuji dewa tersebut, sedangkan dia adalah iblis, ucap Jinwoo. Lalu para patung yang memegang senjata menyerang mereka ketika mereka terlalu dekat dengan patung tersebut. Jinwoo berpikir keras bahwa mereka tidak bisa mendekat dan terus berlari. Tiba-tiba Jinwoo melihat sebuah patung yang memegang alat musik dan berpikir bahwa mendekati patung yang memegang alat musik tidak akan membunuhnya. Lalu Jinwoo berteriak menyuruh mereka semua mendekati patung yang memegang alat musik. Dan saat seseorang berada dengan patung tersebut, patung itu lalu memainkan alat musiknya. Jinwoo yang datang ke salah satu patung dengan Juhi kebingungan karena patung tersebut tidak memainkan alat musiknya. Lalu dia tersadar mungkin satu patung hanya bisa tinggal satu orang. Jinwoo pun meminta Juhi untuk tetap diam di patung tersebut. Lalu dia mulai berlari mencari patung yang lain. Sang patung raksasa yang melihatnya berlari mengejar Jinwoo. Dan di saat dia hampir sampai kaki patung tersebut sudah berada di atas Jinwoo dan mulai menghantamkan kakinya. Untungnya Jinwoo masih selamat dan bisa menghindari patung tersebut, tetapi dia kehilangan arah dan malah mendaki patung yang sedang memegang perisai. Lalu patung tersebut menggerakkan perisainya dan mengenai salah satu kaki Jinwoo. Dia pun mulai merangkak untuk mendekati patung yang memegang alat musik sembari diikuti oleh patung yang besar. Dan untungnya Jinwoo berhasil berada di dekat patung yang mulai bernyanyi. Lalu Juhi yang panik pun berlari ke arah Jinwoo dan terkejut saat mengetahui bahwa kaki sang Jinwoo sudah tiada. Lalu Juhi mulai menyembuhkannya. Tetapi saat dia sedang menyembuhkan Jinwoo, dia tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Lalu tiba-tiba seseorangan menyalahkan sang kapten bahwa semua ini terjadi karena dia membuat keputusan yang gegabah sebagai pemimpin. Kapten Song yang sadar hanya bisa diam merenung. Lalu tiba-tiba patung tersebut berjalan dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba muncul sebuah altar di tengah ruangan tersebut. Lalu Jinwoo berpikir ini adalah ujian terakhir. Lalu tiba-tiba seseorang mengeluarkan pedangnya dan akan membunuh Kapten Song karena dia yang membawanya kemari. Lalu Kapten Song berkata, dia akan bertanggung jawab dan akan pergi sendiri ke altar. Saat Kapten Song berada di altar tersebut, sebuah satu api tiba-tiba muncul bertanya kepada Jinwoo, apakah ini sudah benar? Ucap Kapten Song. Jinwoo yang kebingungan meminta orang untuk membawanya menuju altar. Jinwoo pun mulai berjalan menuju altar dengan kaki yang sudah tidak ada. Saat mereka mencapai alas altar, tiba-tiba muncul 3 api sekaligus. Lalu Jinwoo mengerti dan meminta mereka semua masuk ke dalam altar dan ujian akan dimulai ketika semuanya memasuki altar. Dan benar saja ketika mereka semua berada di altar, api yang tadinya
berwarna merah bertambah dan api berwarna biru muncul. Lalu tiba-tiba pintu pun terbuka dan mereka semua kebingungan. Lalu salah satu api tiba-tiba padam dan para patung yang memegang senjata mulai mendekat. Mereka pun bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Jinwoo pun meminta Miss Juhye tidak menutup matanya dan mengatakan bahwa patung itu akan mendekat jika tidak melihat ke arah patung tersebut. Tiba-tiba seorang wanita berlari menuju pintu keluar dan dia berhasil selamat. Lalu mereka bertanya bagaimana dia bisa keluar, dan pintu pun mulai mentutup perlahan. Jinwoo yang mengamati sekitar menyadari bahwa api yang berwarna biru mulai padam perlahan, dan menyadari bahwa pintunya akan tertutup jika api yang berwarna merah yang merupakan orang yang berada di altar tersebut hilang, maka pintunya akan tertutup. Lalu seorang pria mulai berlari dan berhasil keluar. Lalu Jinwoo berteriak jangan pergi dan tak bisa membiarkan orang pergi lebih banyak lagi. Dan jika mereka tidak cukup orang untuk melihat patung mereka akan mati. Lalu Tuan Kim Sang-shi mulai mengucapkan terima kasih kepada Jinwoo lalu pergi meninggalkan mereka dengan kata, maaf.